Misalkan, jadi ada laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah Ta'ala. Mirip pun tidak, baik itu sifat, zat, maupun gelar-gelar atau nama-nama Allah. Jadi tidak ada semua makhluk tidak ada yang bisa menyamai atau menyerupai sedikit pun. Di situ kalau ada sesuatu, misalnya walaupun kita membayangkan apa bentuknya sampai kita dapat bayangan gitu ya Pak Janja. Iya, itu sudah dosa. Itu termasuk jenis kalau gitu. Kalau kita membayangkan cepat-cepat harus meniadakan itu. Istighfar gitu ya Pak. Iya, langsung cepat-cepat istighfar dan dilupakan. Bayangi dikala kita beribadah konsen itu kan kayak sholat. Kita ini menghadap, ya kita menghadap Allah, tapi kita tidak boleh seperti berhadap-hadapan itu ya tidak boleh. Karena kalau kita bilang Allah di depan kita berarti Allah bertempat kan. Berada seperti adanya kita, bertempat seperti kita. Jadi Allah itu memiliki segala sesuatu dan tidak sama dengan apapun. Jadi di sini kita mengesahkan baik itu sifat-sifatnya Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafat, dan seterusnya itu semuanya sifat-sifat Allah yang tidak ada satu makhluk pun yang Allah. Baik itu sifat maupun gelar-gelar Allah. Seperti sifat Ar-Rahman, tidak ada yang bisa atau yang mampu atau yang pantas digelari sifat Ar-Rahman dan lain-lain sebagainya. Dan makanya tauhid di sini harus sangat betul-betul hati-hati dalam menyampaikannya dan dalam penerapannya dan dalam prakteknya itu harus hati-hati. Banyak perbedaan pendapat, misalnya Allahu ala arsy istawa. Ya Allah bersemayam, yang di dalam tafsirnya Allah bersemayam ada yang mengatakan di atas arsy. Fisama di langit dan lain sebagainya. Akan tetapi itu kalau kita tafsiri Allah di langit, kayak yang di pendapat yang lain mengatakan, lah terus kalau kita katakan Allah di langit, padahal ada ayat laisa kamitslihi. Kalau di langit berarti bertempat di langit. Padahal Allah di lain ayat mengatakan laisa kamitslihi. Allah tidak seperti apapun, Kak. Kalau bertempat kan berarti seperti manusia atau seperti benda, seperti makhluk yang memerlukan sebuah tempat. Iya, nah, jadi kita menyikapinya adalah kita harus memang tentang Allah itu kita tidak dikasih ilmu. Seperti sebuah komputer, kita memang komputer itu dikasih program-program, tapi kalau dia tidak dikasih program-program pengetahuan tentang penciptanya, ya dia tidak akan tahu apapun tentang program-program tentang penciptanya itu. Siapa dan bagaimana tentang penciptanya. Ya, seperti kita. Jadi kita tidak tahu dan kita hanya meyakini dengan merasakan dan bukti-bukti baik itu ayat-ayat kauniyah, baik itu ayat-ayat yang terjadi di depan kita merasakan bahwasanya di situ hadirnya Allah, hadirnya pencipta, hadirnya Tuhan. Dari situ baru kita meyakini dengan banyaknya bukti-bukti tentang adanya Allah, adanya Tuhan. Nah, tentang bagaimana dan apa
Nah, di situ bukan wilayah kita sudah, karena kita memang tidak dikasih tahu masalah itu. Diperdebatkan bagaimanapun dan kita cari yang bagaimanapun, itu memang kita tidak dikasih tahu masalah itu. Hanya orang-orang khusus saja seperti Allah, seperti Rasulullah, seperti kekasih-kekasih Allah. Itu aja yang lebih bisa mendekati, yang lebih bisa detail mengetahui tentang Allah. Karena tentang zat Allah itu hanya orang-orang khusus yang diberi ilmu tentang zat Allah. Sedangkan kalau ilmu dari Allah itu adalah syariat. Syariat itu sendiri. Iya, itu kan sering dijadikan serangan itu buat kita Muslim itu dari orang-orang sebelah itu ya Pak Jan itu. Jadi ketika kamu itu menyembah Allah Tuhan yang tidak ada. Kalau ada tunjukkan. Kalau aku kan sering ketemu dalam mimpi gini. Itu untuk menjelaskan keberadaan Allah yang mereka tuduhkan seperti itu. Gimana itu Pak Ustadz? Mungkin apa yang saya pertanyakan ini Bang Diki yang sering ke Zoom sana, Mbak Lovely juga mungkin ada juga pertanyaan yang sama. Mungkin kalau mau tanya aja. Gimana itu Pak Zain untuk mensikapi itu, untuk menjelaskan itu simple, jelas, padat. Jadi dia sudah nggak bisa mengelak lagi gitu. Okay. Yang perlu kita analisa malih, analisa lagi. Mungkin kula bahas bukan jawabannya dulu, tapi manfaat dan mudorotnya kemarin saya dapat dari Pak Arif ya, Pak Arif. Iya. Kemarin telepon saya itu tentang perdebatan di Zoom. Itu mari kita analisa lagi. Menurut pendapat saya, ini pendapat saya, yang saya ini juga kurang ilmu saya masih sedikit dan pengetahuan saya juga terbatas. Jadi saya berpendapat sesuai dengan apa yang saya ketahui saja. Yang di sini tentunya banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Menurut pendapat saya, perdebatan itu harus dilihat dari mudorot dan manfaatnya. Di situ juga ada risiko-risiko, di situ juga ada manfaat-manfaat juga. Tapi manfaatnya saya kira sedikit menurut saya. Kenapa kok sangat sedikit? Masih pertama dari undangan berdebat sendiri. Dalam kata berdebat. Berdebat di situ sudah istilah. Bisa dikatakan sudah mengikut sertakan nafsu. Mengikut sertakan ambisi. Mengikut sertakan sesuatu yang selain kebenaran gitu. Nafsu kan lebih cenderung ke kerusakan. Nafsu itu lebih cenderung mengajak kepada yang jelek-jelek. Jadi nafsu itu kecenderungannya adalah kejelekan. Nah, sedangkan perdebatan itu lebih cenderung bernafsu gitu loh. Bernafsu untuk mengalahkan lawan debatnya. Beda kalau memang di situ forumnya ilmiah, forumnya menjara. Harus ada aturan etika, harus ada aturan-aturan pendapat-pendapat yang ilmiah yang di kedua belah pihak disepakati harus sesuai dengan pakem-pakem ilmiah. Nah, kalau di situ sudah tidak ada pakem-pakem ilmiah yang kabarnya kemarin itu ada yang mengaku Tuhan, ada nabi palsu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita debat terus ya saya kira itu nggak ada ujungnya. Karena memang apa? Memang yang bicara itu nafsu sudah, bukan mencari kebenaran. Bukan mencari kebenaran. Dan dalam menafsirkan Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran, itu tidak sesuai dengan pakem dari maksud dan tafsir Al-Quran yang dimaksud dari Al-Quran itu sendiri. Jadi lebih cenderung mereka menafsirkan menurut nafsu mereka sendiri, pengertian mereka sendiri, yang ilmunya mereka kan terbatas juga. Dia tidak mengenal makna dari Al-Quran itu sendiri. Jadi mereka akan menafsirkan atau menerjemahkan Al-Quran, mungkin atau mencari
penterjemah yang di situ tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu dibuat bahan perdebatan. Mudorotnya adalah ke orang-orang atau saudara-saudara kita yang ikut di situ. Satu, kalau kita ilmu agama ini kurang, ilmu agama kita ini kurang, kita sendiri yang mengenali agama kita sendiri, mengenali Islam, itu masih terbatas dan belum begitu kenal dengan Islam. Islam itu kan ada istilahnya kan ainul yakin, hakul yakin kan gitu. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ada tarafan-tarafan sendiri. Jadi Islam, syariat itu dilakukan. Syariat itu dilakukan, misalnya ini salah satu contoh biar mudah. Kita mengerjakan sholat. Sholat, sholat. Sesucinya, syarat sahnya, kekhusyuannya, dan lain sebagainya itu dilakukan. Prosedur sholat, saya simpulkan prosedur sholat. Kalau sholat itu dilakukan sesuai prosedur, maka janji Allah turun. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi pelaku sholat itu akan dihadiahi Allah di dalam hatinya pikiran-pikiran yang baik. Di dalam dirinya, di dalam hatinya bisikan-bisikan yang baik. Di dalam hatinya dikasih Allah sesuatu keinginan-keinginan atau potensi-potensi yang baik. Sehingga dengan keinginan-keinginan yang berada di dalam hatinya itu, bisikan-bisikan yang baik itu, dia akan menjadi mudah untuk mencegah perilaku-perilaku mungkar. Baik itu fahsya dan mungkar. Sehingga dengan hadiah-hadiah hati yang baik, bisikan yang baik, pelaku sholat ini dengan pertolongan Allah, lantaran hadiah dari pahala sholat itu sendiri, manfaat dari sholat itu sendiri, mudah untuk meninggalkan dari perbuatan keji dan mungkar. Dan itu hanya bisa dirasakan, diketahui kebenarannya oleh orang-orang yang melakukan sholat itu sendiri. Orang-orang yang tidak melakukan sholat, orang-orang yang tidak melakukan sholat, ini tidak akan pernah bisa meyakini seperti orang-orang yang melakukan sholat. Jadi ada sebaliknya, ada efeknya orang ya Pak. yang hanya mengetahui, jadi orang-orang yang mengetahui bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar itu sesuai dengan tafsirnya saja atau hanya terjemahannya dan artinya aja. Itu kadar keyakinannya beda dengan kadar orang yang mengetahuinya atau pelakunya itu sendiri. Jadi orang yang apa yang sudah diwahyukan Allah, bahwasanya kalau orang sholat itu pikirannya selalu pengen baik, ada kebaikan dalam pikirannya, di hatinya juga begitu, dia hanya punya perasaan yang baik-baik aja. Nah orang yang tidak melakukan itu tidak punya seperti itu, tidak punya seperti itu. Ya inilah yang dinamakan nanti apabila syariat Islam ini dikerjakan, akan menimbulkan satu keyakinan. Syariat dikerjakan, Islam dikerjakan, baru iman. Mengetahui kebenaran syariat, setelah dilakukan syariat itu, akan terjadi suatu keimanan atau timbul keyakinan di situ. Dari apa? Dari pahala-pahala, fadilah-fadilah syariat atau perintah-perintah yang dikerjakan itu. Nah, setelah itu, setelah
dilakukan amalia-amalia syariat, maka akan terjadi satu keimanan, keyakinan. Misalnya sodakoh, saya tambahin lagi sodakoh. Sodakoh itu akan diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuha. Apa yang kamu sedekahkan maka Allah akan ganti. Simpulan artinya seperti itu. Jadi orang yang bersedekah itu akan mempunyai keyakinan lama-kelamaan akan ditunjukkan oleh Allah. Ya setelah saya sedekah saya kok rezeki saya kok malah mudah, cara saya mencari rezeki bermudah sama Allah. Bahkan ini saya harusnya dapat laba segini, tapi kok malah labanya segini. Gitu. Jadi orang-orang pelaku sedekah mempunyai satu keyakinan tersendiri daripada orang yang tidak pernah sedekah. Jadi intinya ya Pak Zen, mengamalkan itu lebih penting daripada tahu teori. Bahkan orang yang mengamalkan itu lebih tahu intinya atau bisa meresapi maknanya daripada orang yang sekedar tahu teori gitu ya, Pak. Bukan gitu seperti ya, itu juga, Pak. Bukan seperti itu juga. Sebuah pekerjaan, ibaratnya gini, sebuah pekerjaan. Katakanlah kita servis televisi ya, servis HP atau televisi. Kalau kita servis televisi tanpa mengetahui ilmu bagaimana memperbaiki televisi, apakah jadi televisi tersebut? Kita sholat. Syarat sahnya sholat adalah berwudu atau sesuci. Apakah sah sholat kita tanpa berwudu? Nah ini jadi sebelum kita mengamalkan harus disertai dengan ilmu belajar. Akan tetapi memang Rasulullah, alhamdulillah kita dengan rahmatnya Allah yang begitu luas, belas kasihnya Allah yang begitu luas. Di awal-awal kita belajar masih dimakfu, masih diampuni sama Allah. Apabila sholat kita masih ada banyak kekurangan, itu masih diampuni sama Allah. Misalnya sholat yang wajib dengan baca Al-Fatihah. Syarat sahnya sholat kan baca Al-Fatihah. Kalau nggak baca Al-Fatihah itu nggak sah sholat. Akan tetapi di sini Allah Ta'ala memberi keringanan melalui Rasulullah kan. Ya ini awakmu guys, kalau kamu nggak bisa membaca Al-Fatihah, apa yang kamu bisa baca? Bismillah, ya Bismillah aja. Ya, itu sudah diampuni. Tapi bukan berarti itu kita sudah nggak perlu belajar, udah baca Bismillah aja udah sah sholat kita. Ya nggak gitu. Jadi harus di situ diwajibkan thalabul ilmi. Jadi kita diharuskan untuk belajar. Belajar, memperbaiki supaya sholat kita itu diterima oleh Allah, sholat kita sesuai prosedur yang sudah ditentukan oleh Allah. Meskipun di situ ada ampunan-ampunan, kelonggaran-kelonggaran dari Allah. Itu kan karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah, karena maha pengampunnya Allah. Tapi secara prosedural, ya kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Mencari tahu, makanya ilmu ini harus dikategorikan. Pertama kali yang wajib kita harus ketahui adalah ilmu tentang kewajiban-kewajiban. Ini wajib. Kalau nggak kita cari, itu berdosa. Misalnya kita diwajibkan sholat, ya harus tahu ilmunya sholat itu bagaimana. Sebelum sholat harus berwudu dulu. Berarti harus tahu ilmunya berwudu yang sah itu bagaimana. Kita diwajibkan puasa, sebentar lagi kita masuk bulan puasa, Ramadan. Ya kita harus tahu ilmu syarat sahnya puasa itu bagaimana. Nah, harus ngaji, itu betul-betul harus dicari. Kalau enggak, begitu masuk bulan Ramadan, kita nyantai-nyantai aja. Ini bulan 2 bulan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Nah ini kalau kita sekarang belum tahu ilmunya puasa, terus kita sekarang ini nyantai-nyantai aja, ya ini berdosa nanti. Apabila waktu kita menjalankan puasa,
tidak sesempurna, tidak sesuai prosedur, akhirnya puasa kita tidak sesuai prosedur, maka di situ juga ada dosa yang harus kita tanggung. Karena apa? Karena kita tidak menjalankan kewajiban mencari ilmu tentang puasa tersebut. Sedangkan kita sudah diberi waktu gitu ya Pak Zen. Sedangkan kita sudah diberi waktu. Intinya kita harus berusaha dulu. Mencari, berusaha menjalankan semaksimal mungkin. Dan itu harus diutamakan. Jadi